kita mau ucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab kasih setianya kekal selamanya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus, kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah kita, kami mohon kepada Bapak Kepala untuk Bapak kita dalam doa pembukaan. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa untuk memohon kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, agung mulialah namamu, besarlah perbuatan tanganmu, ya Tuhan Yesus. Darahmu tercurah bagi kami, yang menguruskan, menyucikan. Ya Roh Kudus, yang selalu memberi kami kekuatan, menghibur kami dalam kesesakan, ya Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini, kami datang untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kesatuan hati kami yang Kau berikan, ya Tuhan Yesus, membuat hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera bisa kami memuliakan nama Tuhan nyata. Kami serahkan kebaktian ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saat ini kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam penyembahan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Dalam Mazmur 28 ayat ke-7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik.
menyembah Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang mengasihi. Dia yang telah lewat roti, disalibkan, bangkit, naik ke surga untuk menebus dosa. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima
sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan sambil kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, kita mau puji nama Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan.
Puji nama Tuhan. Kita senantiasa bersukacita bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa. Kita mau serukan namanya, serukan nama Tuhan itu. Tuhanku maha besar.
Saat ini saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Setelah ini akan sebentar saya serahkan kepada Bapak Joni. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Cerita kali ini nggak jauh berbeda ya, menceritakan tentang kolonial Belanda. Kalau dahulu Belanda datang mengambil hasil bumi, kalau sekarang PSSI datang mengambil pemain-pemain yang berdarah Indonesia. Ya, jadi ada kebalikannya ya. Jadi bukan itu cerita saya pada pagi hari ini. Cerita saya pada pagi hari ini berjudul Gedung Sate. Mungkin Pak Andre udah tahu sejarahnya Gedung Sate ya, karena kemarin dia baru dari sana. Nah, dari sekian banyak bangunan yang bersejarah peninggalan pemerintahan kolonial Belanda di Bandung, Gedung Sate adalah yang paling terkenal. Nah, Gedung Sate dibangun pada tahun 1921 hingga 1924. Gouvernement Bedrijven. Kalau benar atau salah ya maafin aja ya, karena lidah saya lidah Indonesia. Nah, terkenal sebagai Gedung Sate karena di puncak menara utama Gedung Sate terdapat ornamen yang menyerupai tusuk sate. Tusuk sate terbalik ya, dengan 6 bulatan. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu nggak makna daripada 6 bulatan itu? Ya. Nah, 6 bulatan itu bukan tanpa makna, melainkan menunjukkan biaya untuk membangun gedung megah dan kokoh tersebut. 6 juta gulden untuk membangun sebuah gedung pada tahun 1920-an itu biaya yang sangat mahal ya Bapak Ibu. Bahkan untuk masa sekarang ini 6 juta gulden. Nah, namun semua itu tidak sia-sia sampai hari ini. Gedung Sate masih berdiri megah dan kokoh di tengah-tengah kota Bandung. Dia tak lekang dimakan waktu. Ada kalimat bijak yang mengatakan ada harga, ada rupa. Nah, Gedung Sate membuktikan bahwa untuk menciptakan sebuah mahakarya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tak ubahnya seperti seorang ahli bangunan yang membangun Gedung Sate. Dia berkonsentrasi, memikirkan bahan apa, model apa, tipe apa, dan bagaimana bangunan itu akan dia bangun. Begitu pula dalam kehidupan kita di dalam bekerja dan melayani Tuhan. Kita tentu ingin menciptakan sebuah mahakarya, akan tetapi faktanya sebuah mahakarya tak dapat diciptakan dengan modal waktu, tenaga, materi, dan sikap hati yang sisa-sisa. Akan tetapi sebaliknya, dibutuhkan waktu, tenaga, materi, dan sikap hati kualitas nomor 1 dan sumber daya yang terbaik. Untuk itu, marilah kita senantiasa memberikan hanya yang terbaik demi sebuah mahakarya. Ingat, sekali kelak pekerjaan kita akan diuji, seperti di dalam tertulis di 1 Korintus 3 ayat yang ke-13 yang berbunyi, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Bapak Ibu, marilah biarlah pekerjaan kita terbukti tahan uji. Jika demikian, bersiaplah kita akan menerima upah yang menanti kita. Amin.
bila cerita yang sudah disampaikan menjadi berkat tersendiri bagi kita untuk kita memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sambil kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu sekali lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu. Kami memerlukan kuasa dari tempat mati di Tuhan. Sungguh kiranya kuasa Roh Kudus meliputi setiap kami.
melemah lembutkan hati kamu, sehingga firman yang tertabur melalui hamba Tuhan untuk buahkan, untuk tumbuhkan berbuah lebat bagi kemuliaan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ajar kami, pimpin kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Glory, haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sungguh saya bersyukur, berterima kasih hari ini bisa berbagi dengan Bapak Ibu Saudara dengan tema iman mengalahkan pikiran negatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian iman adalah kepercayaan yang berkenaan dengan agama. Dalam Alkitab kita, terutama dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pikiran negatif atau negatif thinking merupakan kecenderungan untuk menilai sesuatu hal dari sudut pandang negatif. Pikiran yang penuh kesia-siaan, yang tidak memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baca nats hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 9. Saya akan membacakan yang genap, Bapak Ibu Saudara membacakan yang ganjil. Nanti bersama-sama pada ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu bersama-sama. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Pengkhotbah ayat yang ketiga, pasal yang ketiga ayat yang keempat, dikatakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada pula waktu untuk menari. Slide yang keempat, pikiran negatif bisa muncul karena respon yang salah terhadap apa yang kita alami. Jika tidak diatasi, akan mengganggu kita dalam pertumbuhan rohani. Bagaimana cara mengalahkan pikiran negatif? Beberapa langkah praktis disediakan hari ini melalui nats yang baru kita baca. Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Kita sering mendengar frase the joy of the Lord is our strength, kata Mr. Hussein ya. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita.
Sukacita adalah pemberian Tuhan di dalam hati setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kunci sukses untuk bersukacita adalah orang yang berpikiran dan berhati bersih, tidak mengisi pikirannya dengan hal yang sia-sia, tetapi dengan hal yang penuh arti. Mari Bapak Ibu Saudara kita memperdalam akan firman Tuhan di dalam Filipi 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Slide yang ke-6. Sukacita yang sejati bersumber dari Tuhan, bukan dari sekeliling atau situasi. Perintah bersukacitalah senantiasa berarti kita didorong untuk mengaktifkan sukacita yang ada di dalam setiap kita. Sukacita itu dapat menular, berdampak bagi orang lain. Sukacita yang akan menggerakkan kita berbuat baik dan menginspirasi sesama kita. Bersukacita adalah sebuah sikap dan pilihan yang bisa diambil oleh setiap orang. Nah, ini pilihan, itu adalah pilihan Bapak Ibu Saudara. Tidak selalu berpedoman pada perasaan, tetapi sebagai sebuah keteguhan hati. Tidak mungkin kita selalu senang dalam kondisi apapun yang sedang dihadapi. Sebab firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang keempat, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, pun ada waktu untuk menari. Orang yang bersukacita dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tetap bisa bersedih, tetapi ia tidak terbebani, tidak dibelenggu, tidak ditindih oleh apa yang dialaminya. Bentuk sukacita lahir dari iman kita kepada Tuhan. Tidak khawatir tentang apapun juga, karena kita yakin bahwa Tuhan sanggup menolong. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Terus mengucap syukur karena selalu ada kebaikan Tuhan yang senantiasa kita terima setiap hari. Kami yang bersukacita, gambarnya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ya. Sudah keluar ya. Jangan cepet-cepet ya. Tolong balik ke slide yang ke-6 ya. Ya, kami yang bersukacita percaya bahwa Tuhan memberi tepat sesuai dengan rencananya yang terbaik. Kami belajar Bapak Ibu Saudara menerima rencana Tuhan dalam hidup dan bergantung penuh pada kekuatan Tuhan. Tadi dikatakan bahwa kunci sukses sukacita adalah berpikiran berhati bersih, tidak mengisi pikiran kita dengan hal yang sia-sia, tetapi hal yang indah dan berarti. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari tetap bersukacita dalam Tuhan. Karena ini adalah perintah Injil, perintah ilahi yang mungkin seringkali kita tidak sadari. Tuhan Yesus akan memampukan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berikan kesaksian Bapak Ibu Saudara. Kemarin kita ke Bandung, kami sekeluarga dengan Bapak Andre sekeluarga, ya, cukup 4 hari 3 malam. Itu bukan berarti kami menggenapi firman ini Bapak Ibu Saudara. Justru pembagian firman dibagikan pada tanggal 1 April, tetapi Ibu Desi justru sudah booking tempat tanggal 29 Maret. Nah, ini menandakan bahwa Tuhan menyediakan bagi kita, menyiapkan kita. Tuhan mencukupkan kita. Ya, bukan kita lebih-lebih Bapak Ibu Saudara. Karena kita percaya berkat Tuhan ada cukup buat kita syukuri untuk sukacita. Bapak Ibu Saudara, langkah kedua praktis selain tadi kita bersukacita dalam Tuhan, kita dapat mengalahkan pikiran negatif. Langkah praktis yang kedua yaitu berdoa kepada Tuhan.
yang tadi Bapak Ibu saya tambahkan ya, saat ini benar sukacita itu menginspirasi. Pada waktu Ibu Desi dan Bapak Andre di spot ya, di spot yang bisa berputar, maka kami pun ikut bersukacita menikmati. Walaupun kami sudah cerita Bapak Ibu ya, jelas-jelas 50 tahun atas. Nah, inilah yang menginspirasi katakanlah rekan-rekan kami, Pak. Oh, Bapak Anto aja yang sudah 58 tahun masih demikian ya. Besok November 58 tahun ya Bapak Ibu. Nah, yang sudah cerita masih begitu semangat untuk berbagi kasih dengan orang yang dikasihinya. Bagaimana kita tidak? Nah, itu Bapak Ibu. Harapan kami hal-hal yang baik ini bagian virus menyebar sehingga taburan kasih ada setiap kita. Di share kemarin Bapak Ibu sudah ini ya, Mr. Edi katakan Bapak Anto demikian yang ini benar-benar menginspirasi kita untuk next nantinya kita bisa ya ATM mengamati, memodifikasi dan meniru apa yang baik. Bapak Ibu Saudara, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan ya. Setiap perbuatan yang baik apabila dilakukan dengan tulus, itu Tuhan memberi Bapak Ibu Saudara. Saya berterima kasih mempunyai istri Indah Mauluyaningsih ya. Saya dukung Bapak Ibu. Apapun yang diperbuat dia baik, mari ya. Selagi bersukacita, mari ya. Percaya Bapak Ibu Saudara. Nah, dengan apa Bapak Ibu Saudara? Karena saat kita memberikan diri untuk bersukacita, Tuhan tambah-tambahkan, Tuhan limpah-limpahkan. Barang siapa memberi, diberi. Nah, itu yang harus kita yakini. Barang siapa yang ada, makanya orang yang kaya itu malah Tuhan tambah-tambahkan kayanya Bapak Ibu Saudara. Karena dia mempunyai hati yang kaya juga untuk berbagi. Ya. Terima kasih Tuhan ya, telah mencukupkan kebutuhan kami, bahkan kami bersyukur dapat membagikan kasih kami kepada saudara-saudara dekat kami sesama kami. Terima kasih. Yang berikutnya slide yang ke-7 Bapak Ibu Saudara, langkah kedua, langkah praktis iman mengalahkan pikiran negatif, yaitu berdoa kepada Tuhan. Pikiran negatif yang tidak kita sendirikan dapat memicu timbulnya kekhawatiran dalam diri kita yang biasanya kekuatannya akan membuat kita penuh ketakutan ya, pada ketakutan. Kalau menunggu akan menimbulkan suatu ketakutan. Slide yang ke-8, agar tidak dikuasai pikiran negatif, langkah menyatakan segala hal kepada Allah di dalam doa diajarkan di dalam ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 saya bacakan untuk kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah ke dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bersyukurlah senantiasa dalam segala keadaan, tetap bersyukur. Instruksi perintah dari Rasul Paulus untuk hidup bebas dari kecemasan terdengar luar biasa Bapak Ibu Saudara. Namun para pembaca aslinya mungkin bertanya-tanya apakah hal itu benar, dan benar-benar mungkin banyak orang Kristen menanyakan pertanyaan yang sama. Bagaimanapun kehidupan ini penuh dengan situasi yang meresahkan, dan kita sebagai manusia cenderung untuk memandang kecemasan sebagai respon yang wajar ketika hal ini terjadi. Filipi 4 ayat 6 menawarkan cara yang lebih baik untuk menangani kekhawatiran kita. Inti dari ayat ini adalah melepaskan kekhawatiran secara cepat dan terus menerus kepada Tuhan. Meskipun hal ini mungkin mudah untuk dipahami, namun bisa juga sulit
untuk dilakukan bagi yang belum mencoba melakukannya. Mari coba dan coba lagi. Paulus berjanji bahwa kita dapat mempelajari dan mempraktikkan keterampilan ini, dan hasilnya yang akan didapat adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati kita, pikiran kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa artinya jangan khawatir tentang atau terhadap apapun, jangan khawatir segala sesuatu. Sasaran surat ini adalah gereja di Filipi. Rasul Paulus merasakan kekeluargaan yang erat dengan jemaat ini karena mereka jemaat di Filipi ikut serta dalam pelayanannya selama bertahun-tahun. Dan Rasul Paulus sadar bahwa pemenjaraannya tampak seperti kemunduran yang menyedihkan. Jadi Rasul Paulus bertekad, dia dengan sengaja memusatkan perhatian pada kegembiraan, pada sukacita sepanjang suratnya. Rasul Paulus berdoa di dalam Filipi 1 ayat yang keempat, bagi umat Allah yang kudus dalam Kristus Yesus, bagaimana ditulis dalam surat Filipi 1 ayat yang keempat, dan setiap kali aku berdoa, Rasul Paulus, untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat Filipi 1 ayat yang ke-18, Rasul Paulus bersukacita dalam segala hal, ya, karena apa? Kristus diberitakan. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-18, tidak, ya, mengapa? Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu, maksud dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Yang terpenting Kristus diberitakan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus memohon agar seluruh anggota jemaat yang menjadi satu dalam roh dan pikiran mendoakan dia. Ya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu, Bapak Ibu Saudara semua, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Yang berikutnya di dalam surat Filipi ayat 3 pasal 3 ayat 1 yang sama dengan Filipi 4 ayat yang keempat. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan. Ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara, dalam pasal 4 ini dikatakan Tuhan sudah dekat. Adalah kiasan yang digunakan Rasul Paulus untuk menolong gereja agar hidup menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ayat yang ke-6 menjadi pelajaran untuk tetap menjaga sukacita di tengah kesulitan. Rasul Paulus dengan jelas menetapkan tujuannya, jangan khawatir tentang apapun. Kemudian dia menjelaskan apa yang harus dilakukan dalam setiap situasi. Rasul Paulus menjelaskan dengan pendekatannya mencakup 3 unsur, yaitu doa, permohonan, dan ucapan syukur. Melakukan hal ini, Rasul Paulus mengatakan akan menerima dampak positif pada kesehatan emosional setiap kita, mental dan spiritual dari kita. Apa yang harus kita lakukan saat merasa cemas, Bapak Ibu Saudara? Ya, 3 tindakan terpisah namun berkaitan yang disebutkan dalam ayat yang 6, menyarankan bagaimana kita dapat mengatasi pikiran-pikiran yang membuat kita cemas. Siapa dia? Atas apa yang telah dilakukan bagi setiap kita. Permohonan, Bapak Ibu Saudara, meminta secara langsung kepada Tuhan
untuk menolong dengan cara dan waktunya. Dan ucapan syukur dan barang itu mengungkapkan rasa syukur dengan rendah hati atas kebaikan yang telah Tuhan berikan, Tuhan curahkan, Tuhan tunjukkan bagi setiap kita. Rasul Paulus mengetahui bahwa menggabungkan semua hal ini akan melembutkan hati orang percaya, akan mendekatkan setiap kita kepada Tuhan Allah. Hasil dari yang datang ya kepada Tuhan dengan cara ini adalah terciptanya siklus ibadah yang indah antara kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mencari Tuhan, mencari Dia, berseru padanya dengan penuh kepercayaan, meminta kepada Tuhan, pada Dia untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita, Bapak Ibu Saudara, kebutuhan kita dengan penuh keyakinan dan menantikan Dia dan memuji Dia atas berkat rezeki yang Tuhan berikan limpahkan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Itulah doa permohonan ucapan syukur yang Rasul Paulus tekankan untuk setiap kita. Bagaimana kita bisa percaya bahwa Tuhan akan mengatasi kekhawatiran kita? Percaya pada Tuhan dimulai dengan mengenal Dia, menghabiskan waktu membaca kitab suci, firman-Nya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, akan mengungkapkan karakter Allah, bagaimana Dia, bagaimana Tuhan bekerja demi umat-Nya, demi setiap kita. Kita dapat melihat janji-janji Tuhan dan bagaimana Tuhan menggenapi janjinya. Kita tahu bahwa Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan yang akan datang selama-lamanya. Kita memuji Tuhan, Dia terus ya tidak berubah. Dan saat kita memperoleh pengetahuan, memperoleh pencerahan, landasan iman kita akan menjadi kuat, diperkuat iman kita. Berikutnya Bapak Ibu Saudara adalah membuat hubungan pribadi dengan apa yang telah kita pelajari, mencatat apa yang telah Tuhan lakukan bagi setiap kita, orang-orang ya percaya di sekitar kita, membangkitkan semangat kita. Kita sadar Tuhan masih dan terus bekerja. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghitung berkat-berkat yang telah kita terima, rasa takut kita untuk tidak diperhatikan dapat digantikan dengan harapan yang pasti digenapi, pasti dipenuhi. Ya, itu yakinlah dan percayalah Bapak Ibu Saudara, karena doa orang yang benar sungguh besar kuasa. Menjadi tidak cemas akan hal apapun bukanlah perubahan yang terjadi satu kali saja, melainkan serangkaian keputusan yang kita buat. Faktanya Bapak Ibu Saudara, dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sebenarnya adalah bagian dari gaya hidup yang ditawarkan oleh Rasul Paulus kepada pembacanya, kepada murid-muridnya, kepada setiap kita. Mempercayai Tuhan dalam setiap situasi, mengubah kekhawatiran kita menjadi ibadah. Kita kemudian dapat mencurahkan energi kita pada hal-hal dan kepada umat Tuhan, mengalami sukacita ya, dan membagikannya kepada orang lain seiring berjalannya waktu. Slide yang 9, langkah praktis yang ketiga, iman mengalahkan pikiran negatif adalah dengan berpikir hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Untuk berhenti memikirkan tentang semut Bapak Ibu Saudara, kita tidak sekedar stop, jangan pikirkan semut, namun kita harus mengalihkannya dengan memikirkan cicak misalnya, ya. Jadi tidak hanya sekedar stop, ya, tetapi kita harus ada penggantinya di dalam
pikiran kita. Kita tidak hanya perlu bersukacita dan berdoa kepada Tuhan saja pada pikiran untuk mengatasi, untuk mengalahkan pikiran negatif, tetapi kita juga kemudian beralih menggantikannya dengan memikirkan apa yang positif, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayat ini menyebutkan bahwa yang harus kita pikirkan adalah semua yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar kebajikan dan apa yang patut dipuji. Semua ini bisa dikatakan segala apapun, ya. Ini untuk kata semua, untuk meringkaskan segala hal apapun, semua. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara, kita harus menggantikan pikiran negatif kita yang sia-sia dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Slide yang ke-11, perhatian penerapan pemikiran benar di akhir ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dan kemudian kepada perintah, pikirkanlah semuanya itu. Perintahnya, pikirkanlah semuanya itu. Kebajikan berarti sesuatu yang akan motivasi. Ya, kebajikan seperti sesuatu yang akan memotivasi kita untuk berbuat lebih baik. Dan pujian adalah sesuatu yang patut dipuji. Ketika barang tentu yang dipuji adalah orang lain. Kebajikan adalah suatu keunggulan moral, dan pujian adalah sesuatu yang patut dipuji, layak dipuji, dan diberi rekomendasi kepada yang diberikan oleh orang lain. Semua ini berakhir di ayat yang ke-8 dengan pikirkanlah semuanya itu. Kata berpikir, Bapak Ibu Saudara, menekankan gagasan tentang proses berpikir yang konsisten, yang konstan, yang terus menerus. Dalam bahasa Yunani ada sebuah present imperatif. Jadi ini adalah sebuah perintah dalam present tense. Berpikir, teruslah berpikir. Jagalah, mari Bapak Ibu Saudara, kita jaga pikiran setiap kita dengan merenungkan firman Tuhan sebagai penyemangat, sebagai koordinator dari gerakan membaca Alkitab. Saya berterima kasih kepada Pak Husen yang semangat setiap hari tak lupa membaca 2 pasal dalam setiap harinya. Puji syukur kita sampai 1 Samuel, ya, terus. Ini sudah angkatan yang keempat, ya. Angkatan keempat, berarti kita puji syukur. Kalau ditanya apakah Bapak Ibu Saudara sudah baca dari Kejadian 1 sampai Wahyu 21 ayat yang ke-22, puji Tuhan sudah 3 kali minimal, ya. Ini sedang proses yang keempat kalinya Bapak Ibu Saudara. Nah, dari kita membaca firman Tuhan inilah kita tahu janji-janji Tuhan, kita tahu perintah-perintah Tuhan, kita tahu mana yang benar, mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari semangat, ya. Saya mengucap syukur walau tidak tergabung di dalam grup, tetapi tetap semangat membaca firman Tuhan setiap harinya. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, berbahagialah orang, saya bacakan untuk kita semua, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu dayunnya, apa saja yang dibuat-buatnya berhasil. Ini Bapak Ibu Saudara, ya. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa yang diperbuatnya berhasil.
Puji syukur, puji Tuhan. Tuhan membuat berhasil bagi yang masih Dia. Kita tidak hanya harus memikirkan firman Tuhan saja, namun ada aspek lain Bapak Ibu Saudara dalam menerapkan hal ini. Setiap kategori kebajikan, nah ini kita temukan di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus adalah benar, jujur, adil, murni, indah, bajik, ya, patut dipuji. Jadi ketika kita menemukan Kristus di dalam Alkitab dan kita merenungkan Yesus, maka kita mendapati pikiran kita adalah benar. Kategori kedua di ayat 9 ini adalah ayat yang Rasul Paulus mengatakan hal-hal yang telah kamu pelajari Bapak Ibu Saudara, hal yang telah kamu terima, hal yang telah kamu dengar dan melihat dalam diriku, kata Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus menghidupinya. Apa yang Rasul Paulus khotbahkan dilakukan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, doanya bagi setiap kita, Bapak Pendeta, Bapak Penutua, ataupun diaken-diaken yang membawakan firman-Nya untuk didukung dalam doa. Karena firman adalah pedang bermata dua yang sudah barang tentu ya mengena pada pribadi kita sendiri, baru kemudian pribadi yang disampaikan. Bapak Ibu Saudara, tidak benar Rasul Paulus memberikan teladan sebagaimana dia meneladani Tuhan Yesus. Ya, apa yang dikhotbahkan dilakukan. Nah, demikian juga sungguh kami berharap apa yang didengar, apa yang diterima oleh Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lakukan. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-7 ya, kita memiliki damai sejahtera Allah yang menjaga dan melindungi kita dalam diri setiap kita. Di ayat yang 9 Bapak Ibu Saudara, Allah damai sejahtera, ya Allah Tuhan Allah kita adalah Raja ya, Raja Shalom, nah, ya, sumber damai sejahtera kita. Tuhan kita adalah sumber damai sejahtera. Shalom. Allah damai sejahtera kita bersama kita, membimbing dan mengarahkan kita. Namun Bapak Ibu Saudara, perintahnya ada yang di ayat yang 9, lakukanlah. Ya, ini adalah sebuah keharusan aktif saat ini. Ini menekankan latihan terus-menerus, pengembangan gaya hidup yang luar biasa. Ya, apa yang kita terima, apa yang kita dengar, mari lakukanlah. Saat kita berdoa dan menceritakan masalah kita kepada Tuhan, kita tidak boleh berhenti di situ saja. Kita berdoa, kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita memberitahukan masalah kita kepada Tuhan, kepadanya. Sekarang kita mulai berpikir dengan benar, apa yang benar, apa yang jujur, apa yang murni, apa yang indah, dan kemudian kita kepada Tuhan, penuhi aku, penuhi setiap kita dengan Roh-Mu. Tolong aku, tolong setiap kita, tolong kami untuk hidup dengan benar. Jika kita, Bapak Ibu Saudara ya, jika kita berpikir benar, maka hidup kita benar ada. Tetapi jika kita tidak berpikir benar, maka sudah barang hidup kita tidak benar. Kita, kalau kita hidup dalam ketidakbenaran, kita kehilangan damai sejahtera yang dari Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, mari lindungi pikiran dan hati kita. Kita berkata, Tuhan adalah sumber damai sejahtera akan menyertai Bapak Ibu Saudara.
dan saya sudah barang. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan? Semua perintah dalam ini perlu dipraktikkan Bapak Ibu Saudara. Tidak cukup hanya berdoa saja, tidak. Harus berpikir dengan benar, kita harus menjalani dengan benar. Jadi tidak hanya dalam pikiran saja, yang maka harus kita praktekkan. Sebagaimana iman harus kita lakukan, lalu menjalani hidup dengan benar, mempraktekkan setiap apa yang kita terima, kita dengar dalam kehidupan kita. Berpikir benar harus mengarah pada kehidupan yang benar. Apa yang Rasul Paulus ingin ajar agar setiap kita lakukan 4 hal, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin Bapak Ibu Saudara melakukan apa yang Bapak Ibu Saudara pelajari, apa yang Bapak Ibu Saudara terima, melakukan apa yang Bapak Ibu Saudara dengar. Rasul Paulus ingin Bapak Ibu Saudara melakukan apa yang Bapak Ibu Saudara lihat. Gimana Bapak Ibu Saudara melihatnya? Di dalam kehidupan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara dapat melihat di dalam Alkitab. Ya, pada waktu zamannya Samuel bisa melihat dalam kehidupan nyata. Kita dapat mempelajari, merenungkan tentang Tuhan, bagaimana teladan yang diberikan Rasul Paulus. Di mana mereka murid-muridnya melihatnya ya dalam hidupnya, Bapak Ibu. Rasul Paulus adalah contoh gagasan pengajaran lisan mengenai kitab suci. Rasul Paulus mengajar mereka, murid-muridnya, mereka belajar. Jadi apa yang telah mereka pelajari, apa yang telah mereka dengar, mereka terima, mereka lihat, Rasul Paulus menginstruksikan untuk melakukan. Rasul Paulus ada ketika gereja Filipi lahir, dia menulis surat kepada mereka sekarang dari penjara Romawi. Ya, Rasul Paulus sebenarnya berada dalam tahanan rumah, tapi ketika gereja dimulai di Filipi, Kisah Para Rasul 16, Bapak Ibu Saudara ingat bahwa Paulus dan Silas ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Tuhan mengirimkan gempa bumi pada pertemuan pujian tengah malam, dan kepala penjara menjadi bertobat. Demikian juga Lydia bertobat, dan semua itu telah terjadi sebagai fondasi gereja di Filipi. Rasul Paulus berkata, kamu telah belajar dariku, Bapak Ibu Saudara, dan saya telah belajar dari Rasul Paulus. Dan kemudian Rasul Paulus dan menerima dariku. Jadi kita juga telah menerima teladan dari Rasul Paulus. Jadi ini bukan sekedar pembelajaran, tapi penerimaan. Kebenaran yang disampaikan kepada mereka, murid-muridnya melalui surat-suratnya, itu diterima dari Rasul Paulus. Tidak cukup hanya belajar. Bapak Ibu Saudara dan saya juga harus menerima firman Tuhan yang datang melalui Rasul Paulus. Kemudian yang ketiga, dia berkata, dan Bapak Ibu Saudara juga mendengar, yang kalau membaca firman Tuhan, ya pastinya mendengar dari percakapan yang disampaikan kepada murid-muridnya. Ini referensi untuk mendengar dari orang lain bagaimana Rasul Paulus ya menanggapi pemenjaraannya di rumah, dan apa yang dia dengar dari mereka adalah mereka telah mendengar bahwa Rasul Paulus tidak khawatir, Rasul Paulus tidak cemas, Rasul Paulus tidak putus asa.
sungguh luar biasa ya. Yang sudah parah itu Rasul Paulus tidak panik Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus percaya pada Tuhan. Rasul Paulus menulis surat Filipi semua tentang sukacita di dalam Tuhan. Dengan rantai di pergelangan tangannya, ya, waktu di pemenjaraan, dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Rasul Paulus berkata di Roma, dan kita tahu bahwa segala sesuatu ada gunanya untuk kebaikan. Ya, meskipun di penjara, ada sisi baik untuk kebaikan. Rasul Paulus tahu bahwa Tuhan mempunyai maksud dan rencana bahkan untuk pemenjaraannya. Jadi dia tidak panik, dan mereka mendengar bahwa di dalam ayat 9 dan terlihat Rasul Paulus menyimpulkan hidupku dalam tindakan. Nah, kita bisa mencontoh meneladani Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara. Setelah kita mendengar, menerima, melihat, kita bisa ya meneladani Rasul Paulus. Kita bisa mengambil suatu tindakan. Lakukan apa yang aku lakukan, kata Rasul Paulus. Amalannya mengalahkan dakwahnya, mengalahkan sesi khotbahnya ya. Dan dakwah dan amalannya Bapak Ibu Saudara konsisten. Apa yang dikata ya, tidak. Amalnya mengalahkan ini tadi ya Bapak Ibu. Dan Rasul Paulus menghidupi apa yang dia yakini sebagai firman Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara harus yakin seyakin-yakinnya bahwa firman Tuhan yang ditulis dalam Alkitab ini satu-satunya firman Tuhan yang benar. Ya, kita bisa mengklaim inilah satu-satunya firman Tuhan yang benar. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya, Rasul Paulus menghidupi apa yang diyakini dalam firman Tuhan dalam iman. Jadi tidak ada kemunafikan di dalam diri Rasul Paulus. Bahkan Rasul Yakobus berkata, ya, tetapi jadilah pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja Bapak Ibu Saudara. Sebab jika kamu hanya mendengar, ya, kamu menipu diri sendiri. Maka kita perlu mempraktekannya, kita perlu belajar, kita perlu menerima, kita perlu mendengar, kita perlu melihat dalam kehidupan orang lain dan meneladaninya yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita membutuhkan orang-orang yang dapat melihat dalam diri setiap kita apa artinya menjalani kehidupan Kristen. Rasul Paulus menutup dengan sebuah janji di ayat yang ke-9 Bapak Ibu Saudara. Apa yang telah kamu pelajari, terima, dengar dan lihat padaku, lakukan. Itulah yang hidup. Kemudian dia memberi mereka sebuah janji. Dan Allah damai sejahtera, Allah yang adalah pembawa damai sejahtera, akan menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, ini adalah gelar favorit dari Rasul Paulus untuk Tuhan. Dia menggunakannya hanya sebagai beberapa contoh dalam Roma 16 ayat 20, di mana Rasul Paulus berkata, dan Allah sumber damai sejahtera akan meremukkan setan di bawah kakimu. Demikian juga dia menggunakannya di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, ketika dia merujuk pada dan Allah damai sejahtera, sungguh sebuah sebutan yang indah untuk Tuhan. Dia adalah Allah damai sejahtera. Dia mengutus putranya untuk mati agar kita dapat berdamai dengan Allah. Dia mengirim rohnya ke dalam setiap hati kita sehingga kita dapat memiliki kedamaian Allah. Dan Rasul Paulus mengirimkan kehadiran Tuhan di sekitar setiap kita untuk melindungi, untuk membimbing kita sehingga kita memiliki Allah damai sejahtera yang menyertai kita saat kita menjalani hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara,
kita tidak dapat mengalami kedamaian Allah sebagaimana ayat yang ke-7 jika kita hidup dalam ketidaktaatan kepada Allah damai sejahtera. Ayat yang ke-9. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara mendengar apa yang saya katakan? Kita tidak dapat mengalami kedamaian Allah sebagaimana ayat yang ke-7 jika kita hidup dalam ketidaktaatan kepada Allah damai sejahtera. Jika setiap kita berharap kehadiran Tuhan yang adalah Allah damai sejahtera menyertai bisa kita rasakan dalam setiap hidup kita, maka kita perlu harus melakukan hal-hal yang berikut yang disimbolkan oleh Rasul Paulus: berdoa dengan benar ayat yang ke-6, berpikir dengan benar ayat yang ke-8, dan kita perlu hidup dengan benar ayat yang ke-9. Baru Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu Saudara dan saya dapat merasakan kedamaian dari Allah, yang kehadiran Allah yang adalah sumber damai sejahtera dapat kita rasakan dalam hidup kita. Allah yang adalah sumber damai sejahtera menyertai Immanuel setiap langkah kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ya amin. Terima kasih. Slide yang ke-12, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Engkau ajarkan kami melalui Rasul Paulus untuk mengalahkan pikiran negatif dengan iman. Dengan iman kami dapat mengalahkan pikiran negatif, yaitu bersukacita dalam Tuhan, tetap berdoa, dan kami yakin percaya Tuhan, kami mengucap syukur dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk mengajarkan kami apa yang telah kami terima, kami terlihat, kami dengar untuk kami lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak dapat melakukan sesuatu tanpa-Mu Tuhan. Engkaulah pokok anggur yang benar. Tolong pimpin kami Tuhan, semakin ajar kami semakin erat bersandar, berpaut kepada-Mu Tuhan. Karena saat kami bersandar, bertaut kepada-Mu Tuhan, kami berbuat banyak bagi kemuliaan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Glory haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Anto untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya apa yang telah disampaikan jadi rema sendiri bagi kita yang mendengar, jadi kekuatan bagi kehidupan kita. Dan Bapak Anto senantiasa diberkati Tuhan Yesus di dalam pelayanan, di dalam keluarganya, dan di dalam pekerjaannya. Puji nama Tuhan. Di bawah waktunya kita akan memberikan persembahan, nanti persembahan di bawah maju dimasukkan ke dalam kotak. Sebelumnya saya pimpin dulu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu Tuhan, yang memberkati kami dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Ketika kami memuji menyembah Tuhan, kiranya itu berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengar firman Tuhan. Bila firman menjadi rema di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kau berkati juga Bapak Anto yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati dia di dalam keluarganya, berkati di dalam pekerjaannya, berkati dalam kesehatannya, berkati terlebih Tuhan dalam pelayanannya di Kristus. Sucikan, kuduskan setiap persembahan yang kami bawa, yang kami persembahkan di hadapan Tuhan. Berkatilah persembahan kami, ucapan syukur kami, perpuluhan kami Tuhan. Sebab itu kami yakin Tuhan,
berkenan di hadapan-Mu. Biar Tuhan memberkati buat pekerjaan di gereja GBK Biji Baru. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Anak Allah Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Lanumanto atas firman Tuhannya. Yang pertama kita tahu kita harus berdoa dengan benar, berpikir dengan benar, dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka otomatis ya, dengan jalan dengan sendirinya bahwa firman itu akan menggerakkan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Pak Lanumanto, kiranya nama Tuhan dimuliakan dan damai sejahtera ada pada istrinya yang menjadi pendamping dari Pak Lanumanto. Baik Bapak Ibu, yang pertama saya memberikan pengumuman bahwa pada hari Selasa kami akan mengadakan kebaktian lansia jam 4 sore di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih sudah dipulihkan Pak Mariono dan Ibu bersama-sama dengan kami pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain juga kami undang untuk kebaktian lansia pada hari Selasa. Selanjutnya pada hari Kamis ada kebaktian kelompok 1 di nanti bisa dibagikan ya Pak Benget untuk gimana kebaktiannya. Selanjutnya pada tanggal 4 hari Sabtu di tempat ini jam 5 ada persiapan firman Tuhan atau persiapan pelayanan guru sekolah minggu jam 5 di tempat ini ya, hari Sabtu jam 5. Selanjutnya jam 6 dilanjutkan dengan kebaktian para pelayan Tuhan, doa persiapan untuk 1 bulan
Jadi doanya sekali untuk 1 bulan pelayanan yang luar biasa ya. Jadi jam 6 di tempat ini untuk membicarakan juga hari besar selanjutnya, baik itu pencurahan Roh Kudus dan doa 10 hari, dan kita akan bicarakan di jam 6 pada tanggal 4 ya. Jadi jam 5-nya ada persiapan firman Tuhan guru sekolah minggu, jam 6-nya ada doa pelayan Tuhan. Dan saya mengundang semua pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan untuk datang hari Sabtu jam 6 tanggal 4. Nih. Selanjutnya saya juga mengucap syukur kepada guru-guru sekolah minggu yang mengambil, kita berdoa juga ya untuk mereka yang sedang mengambil pelatihan menjadi guru sekolah minggu. Ada 3 saudara kita, yaitu Mendy, Tasya, dan Nathan. Kita berdoa mereka dapat diperlengkapi dengan baik ya, untuk mengajar anak-anak dan adik-adiknya ya, untuk mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Dan pada tanggal 5 kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus mempersiapkan kita semuanya, dan saudara boleh datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Itu yang bisa saya sampaikan, dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Baik, kita akan terima berkat dan kita mengucap syukur pada Tuhan atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, agunglah tahta-Mu ya Tuhan Yesus, dan besarlah kasih-Mu pada kami. Pada saat hari ini kami sedang mengalami sakit penyakit yang ada pada kami, Tuhan sembuhkan. Adapun saudara kami dan keluarga kami, Tuhan pulihkan sakit penyakit yang ada. Tuhan Yesus, terima kasih. Adapun sakit hati, akar-akar pahit, dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang Maha Suci dapat mencabutnya dan melepaskannya dari hidup kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mohon hanya kepadamu. Hanya kepadamu kami berserah. Hanya Tuhan Yesus juru selamat kami, dan Kaulah sumber pengharapan kami ya Tuhan Yesus. Syukur. Mari Bapak Ibu dengan ucapan syukur kita, dan kita meminta berkat kepada Tuhan Yesus saja. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, berkatilah usaha yang kami bangun dan pekerjaan ya Tuhan Yesus yang kami geluti. Kami berdoa bagi perusahaan kami, tempat kami bekerja, dan juga pendidikan kami. Tuhan berkati juga guru-guru yang mengajar kami. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami juga memohon tuntunan-Mu di dalam hidup ini. Aturlah kaki kami, bimbing kami ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap di jalan kebenaran-Mu saja. Ya Allah yang hidup, wujudkanlah segala permohonan kami, ide-ide yang ada dalam pemikiran kami, menurut kemuliaan-Mu saja. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang berdoa padanya Engkau, dan kami juga akan merasakannya. Ya Tuhan Yesus, tutur kata kami, tingkah laku kami mencerminkan firman Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin.